Kita bahas tentang embed system ya. Artinya embed system itu adalah sistem tanam kalau bahasa Indonesianya. Artinya sistem embed system ini hampir ada di semua perangkat elektronik gitu ya. Jadi misalnya kipas angin gitu ya, tombol dipencet, dinamo berputar dan dinamonya dipasang kipas dan menghasilkan angin gitu kan ya. Jadi sebenarnya kontrol dinamo saja, tidak ngatur angin gitu, beda dengan AC gitu ya. Itu ada sensor suhunya dan melakukan pendinginan sampai ini ya, melakukan pendinginan di dalam dan meniupkan udara dinginnya itu sampai udara di luar oleh sensor suhunya mencapai suhu yang diatur gitu kan, seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi embedded system ini kombinasi prosesor komputer, memori komputer, ya, dan perangkat peripheral input-output yang memiliki fungsi khusus dalam sistem mekanis atau elektrik yang lebih besar. Ya, di sini kata kuncinya ada prosesor, ada memori, dan perangkat input-output. Input-outputnya bisa berupa inputnya bisa berupa tombol. Ya kalau zaman now ya di Internet of Things itu inputnya dari GUI, Graphical User Interface, web ataupun desktop gitu ya. Outputnya bisa gerakan motor gitu ya, yang paling umum, atau uh, perubahan tegangan listrik gitu misalnya. Intinya apa namanya, pendingin udara itu apa ya, sebenarnya suatu ini ya, apa namanya, pemanas udara yang mengeluarkan ini ya, meneruskan uh, udara dingin gitu ya, seperti itu. Intinya semakin tinggi tegangan semakin panas di satu sisi, semakin dingin di satu sisi. Nah, seperti itu ya misalnya. Jadi semua outputnya kebanyakan adalah tegangan gitu ya. Jadi tegangan dan arus gitu. Ini misalnya kalau kipas itu kan ini ya, kalau semakin tinggi kecepatan kipas itu tegangannya semakin tinggi ya. Motor juga gitu, semakin ngegas tegangannya semakin tinggi sehingga putaran rodanya semakin kencang gitu ya. Dan daya yang dihasilkan lebih semakin besar ya. Umumnya arus itu konstan gitu ya. Sama, tapi tegangannya bedanya karena daya itu adalah hasil kali antara arus dan tegangan, sehingga semakin gede tegangan semakin besar juga daya yang dihasilkan gitu ya. Kalau daya AC 220 itu tidak digunakan seutuhnya, semuanya ujung-ujungnya di dalam itu ada komponen DC-nya gitu ya, seperti itu. Ya, jadi tegangan itu sifatnya sesuatu yang tidak habis gitu ya, tidak habis. Untuk baterai kita jelasin lain kali kenapa tegangan baterai itu semakin habis semakin turun ya, itu beda sebenarnya konsepnya gitu ya. Maksimum tegangan yang dihasilkan gitu ya. Tapi tegangannya itu diem dia gitu kan ya, arus yang berpindah ya. Nah, jadi kayak mata kuliah elektro padahal kita IT gitu kan ya. Tertanam pada mesin fisik, tertanam sebagai bagian dari perangkat lengkap ya misalnya itu ya. Motherboard misalnya itu juga tertanam ya di boardnya itu ya. Sistem tertanam biasanya mengontrol operasi fisik mesin ya. Tertanam di dalamnya seringkali terdapat kendala komputasi waktu nyata ya, real time gitu ya, real time. Jadinya ada delay di sana gitu kan ya. Ini misalnya kalau kita pencet kipas gitu kan ya, ada butuh waktu sekian detik untuk nyala gitu ya. Gitu. Kalau laptop zaman dulu juga ini ya, kalau zaman ini zaman Pentium 3 gitu misalnya kita pencet huruf sekian detik baru deteksi sana itu banyak seperti. Microcontroller ya, itu adalah sistem tanam yang paling umum kita jumpai ya sana. Microprosesor bisa ini ya, menggunakan chip eksternal untuk memori dan sirkuit antarmuka peripheral umum. Di sana berkomunikasi lewat serial gitu ya, serial yang analog ataupun digital ya. DSP ya sana, itu ya. Digital Signal Processing ya sana. Di pemroses sinyal digital ya. Dalam kedua ada mata kuliahnya kalau kalian ngambil di elektro ya. Dalam kedua kasus tersebut prosesor yang digunakan dapat berupa jenis ya, mulai dari tujuan umum hingga khusus dalam kelas komputasi tertentu dan bahkan yang dirancang khusus untuk aplikasi yang ada ini khusus misalnya gitu. Ininya banyak komputer yang khusus bekerja
di domainnya masing-masing. Misalnya ada router gitu ya. Router itu juga suatu kompetensi yang khusus menangani masalah jaringan dan sebagainya ya, sama sinyal digital juga. Terus aplikasi sistem terutama umumnya ditemukan aplikasi. Nah, itu disebut dengan firmware ya umumnya. Jadinya bisa diupdate atau bisa enggak gitu. Misalnya kalau Arduino gitu bisa diupdate ya dengan USB. Oke, jadinya aplikasi konsumen industri, otomotif, peralatan, dan rumah tangga, medis, komersial itu ada aplikasi di dalamnya. Termasuk kipas angin itu ada aplikasi logika di dalamnya gitu ya. Sana, jika tombol ini on, maka uh, apa yang on gitu misalnya sana. Jadinya ada ini ya pengatur tegangannya yang untuk tegangan sekian yang on gitu ya. Misalnya untuk kecepatan yang paling rendah. Untuk kecepatan yang di atasnya tegangan pengatur tegangan berikutnya yang ini gitu ya sebagainya. Ya, potensionya yang bekerja sana. Jadi karakteristik biasanya ada ini juga ya, ada user interface bisa berupa tombol ya lampu ini kalau kalian nonton film Star Trek gitu kan ya layarnya itu ada masih model lama itu lampu gitu kan ya. Jadi kalau ada bahaya merah, kalau ada aman hijau gitu ya. Kalau warning kuning dan sebagainya. Terus LCD gitu ya. LCD itu ya ini ya liquid character display gitu misalnya. Ininya berupa huruf aja. Kalau LED ya itu ya electric display ya kayak TV atau layar monitor ini dan sebagainya. Ya. Ini saya melakukan ini ya LCD dan LED display, ya display-display gitu sama kayak mesin ATM ya. Mesin-mesin ATM gitu. Koneksi dengan komputer dan sebagainya gitu ya. Ini prosesornya bisa berupa firmware atau operating system. Ini firmware itu satu perangkat, satu aplikasi. Kalau operating system, ada operating system ini bisa kita taruh sebanyak-banyak. Seperti operating system yang kalian gunakan di laptop kan bisa kalian install software dan sebagainya. Kalau firmware satu ini satu aplikasi gitu ya. Kalau misalnya mau ganti aplikasi ditumpuk seperti itu. Oke, itu saja tentang Embedded System. Mohon semua materi yang dalam bentuk PDF dibaca-baca karena akan keluar di UTS ya. Terima kasih.